Pemimpin itu adalah orang yang bekerja dengan cara mempengaruhi orang lain. Bisa jadi anggotanya, stafnya, pengikutnya, bawahannya, atau siapa saja ya. Ada banyak cara yang bisa dilakukan begitu agar dia bisa mempengaruhi orang lain, bisa dengan memotivasi, bisa juga dengan menginspirasi atau bisa juga dengan cara-cara yang lain. Nah, salah satu kaidah yang harus Anda ingat betul ya, siapa saja yang ingin memimpin, yang ingin menjadi seorang pemimpin, atau yang ingin mempengaruhi orang lain, maka salah satu kaidah yang harus Anda ingat ya, kita ingat betul bahwa orang yang paling berpengaruh itu adalah orang yang paling kuat, orang yang paling besar keinginannya, obsesinya. Itu yang harus kita ingat betul ya. Jadi yang paling kuat pengaruhnya. Jadi orang yang paling kuat berpengaruh pada kita itu adalah orang yang paling kuat atau paling besar keinginannya, obsesinya gitu. Karena itu sama saja kaidahnya, kalau Anda ingin mempengaruhi orang lain, maka Anda juga harus menjadi orang yang kuat obsesinya, kuat juga keinginannya. Kenapa? Karena dalam bukunya yang berjudul Start With Why, Simon Sinek mengatakan bahwa ada golden circle, yang paling dalam itu why, yang luarnya how, yang ketiganya ada atau lapisan yang paling luar itu adalah what. Itu kalau diterjemahkan dalam lapisan apa namanya, dalam lapisan otak itu ada namanya sistem limbik, ada neokortex ya, paling dalam itu sistem limbik, yang luarnya adalah neokortex, dan yang ketiga yang paling luar itu adalah otak reptil. Nah, mereka yang apa namanya, yang punya obsesi yang sangat kuat tadi, yang punya keinginan yang sangat kuat tadi, pasti biasanya muncul gitu. Obsesi yang kuat itu atau keinginan yang kuat itu kan muncul dari sebuah apa namanya, dari tujuan gitu loh, dari niat, dari tujuan dalam diri mereka, entah apapun ya, entah tujuannya misalnya ingin apa, menegakkan keadilan misalnya ya, atau punya tujuan ingin memakmurkan dunia begitu. Jadi setiap kita kan pasti punya motif, punya tujuan. Nah, semakin besar motif kita itu, semakin kuat tujuan itu, yang kemudian menjadi why atau alasan kita, maka kita akan berkomunikasi dengan lapisan itu gitu. Kita akan berkomunikasi dengan why-nya kita. Kita akan berkomunikasi pada lapisan limbik. Atau kalau dalam bahasa yang lain, kita akan berkomunikasi dengan hati. Nah, karena orang yang memimpin itu adalah orang yang salah satu tugasnya, orang yang salah satu skill yang dia butuhkan itu adalah berkomunikasi, maka ketika dia berkomunikasi, maka dia akan berkomunikasi melalui sistem limbiknya. Dia akan berkomunikasi pada hatinya, melalui hatinya. Dia berkomunikasi melalui tujuan yang ada dalam dirinya. Nah, secara teori gitu, komunikasi seperti ini itu cenderung akan lebih mudah diterima oleh lawan bicara Anda, oleh orang lain. Kenapa? Karena kita tidak menyentuh neokorteks mereka, kita tidak menyentuh otak reptil mereka, tapi kita menyentuh sistem limbik mereka. Kita menyentuh hati mereka. Karena itu kemudian ada ungkapan yang sangat bagus ya, komunikasi yang bersumber dari hati itu akan sampai ke hati. Nah, siapa yang bisa berkomunikasi dari hati, itulah orang yang mempunyai why yang kuat, atau orang yang mempunyai obsesi yang kuat, keinginan yang sangat kuat. Saya kira ini atau kaidah ini harus kita apa namanya, camkan ya, sematkan betul dalam diri kita bahwa siapapun kita ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin atau ingin memimpin ya, karena kan tidak selalu seorang pemimpin itu berhasil memimpin ya, tapi kalau kita ingin memimpin orang lain ya, atau siapa saja anggota kita, pengikut kita, bawahan kita ya, staf kita, maka pastikan kita memimpinnya dengan menghadirkan why yang besar, karena dengan why yang besar itulah kemudian obsesi kita akan besar, keinginan kita juga akan besar. Nah, dengan cara begitulah komunikasi kita akan lebih sampai, lebih mudah, lebih mudah sampai kepada mereka, dan tentu saja akan menggerakkan kepada mereka. Kalau kata Simon Sinek, kita tidak hanya sebatas berhasil memotivasi mereka, tapi kita juga berhasil menginspirasi mereka. Karena kalau memotivasi, mereka bertindak, memang mereka akan berperilaku, tapi tindakan dan perilaku mereka itu masih gara-gara kita. Faktornya itu masih karena kita. Tapi kalau kita bisa menginspirasi mereka, maka mereka akan bertindak, mereka akan berperilaku, dan tindakan serta perilaku mereka itu tidak lagi gara-gara kita. Tidak lagi karena kita, tapi karena mereka sudah menjadi bagian dari alasan. Jadi mereka bertindak, mereka berperilaku adalah karena mereka ingin bertindak, mereka ingin berperilaku. Makasih.